Benar, ini adalah istriku. Pemimpin perusahaan tidak seenaknya duduk manis di dalam kantor yang ber-AC. Dia itu penuh perjuangan dari bawah hingga dia sampai ke puncak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, bersalah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Cuacanya panas banget hari ini ya. Lupa gak bawa air lagi. Istirahat aja dulu. Bisa topi, dibuat lap keringat. Gara-gara panas ini. Tumben aku gak dianterin makanan sama minuman. Biasanya dianterin. Kenapa ya? Apa dia marah sama aku ya? Iya, mungkin dia marah. Semalam kan aku tidur duluan. Oh iya, tadi malam kan malam Senin. Ada apa dengan malam Senin ya? Oh, aku baru inget. Ya ampun, kenapa aku sampai lupa ya? Itu kan hari anniversary kita. Ya ampun, kok aku bisa lupa ya? Sebentar, aku harus siapkan sesuatu untuk dia. Kalau terus-terusan kayak gitu, terus-terusan aku lupa, bisa-bisa aku gak dikasih jatah. Ya halo, ya ini dengan saya. Ya, saya minta tolong kamu dekor semua restoran. Ya, saya booking semuanya. Ya, saya booking seluruh cafe. Ya, kamu dekor semuanya sedemikian rupa agar terlihat sangat indah. Dan jangan sampai momen itu terlupakan. Ya, saya nggak mau tahu. Terserah kamu mau dekor bagaimana. Ya, memperingati hari anniversary. Ya, bagus. Ya, saya serahkan semuanya pada kamu.
atur, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun ya. Terima kasih. Selesai. Nanti aku sih tetap aja pura-pura lupa. Udah, istirahatnya cukup biar cepat selesai. Aku harus tetap bekerja. Kita coba di perusahaan ini, sayang. Di sini sayang. Iya. Kok diparkir di sini sayang? Iya. Supaya kita dilihat bangkrut udah tidak punya apa-apa. Turun, sayang. Iya sayang. Sayang. Oh ya, berkasnya jangan lupa. Bisa? Bisa. Udah, yuk. Kok bisa tetap parkir di jalan sih? Ceroboh banget parkirnya. Udah, sebelah sana. Memang bener-bener ceroboh pemilik mobil ini. Mobil kok bisa-bisanya jendelanya dibiarin terbuka seperti ini. Nanti kalau semisal diambil orang, gimana? Kunci mobil ditinggal, tas pun juga ditinggal. Pasti ada handphone, dompet. Bener-bener ceroboh. Gak sayang apa sama mobilnya, sama benda-benda yang ada di dalam mobil. Kalau semisal aku tinggal nyapu, nanti kalau pas ada orang lewat ngelirik mobil ini, otomatis dibawa kabur. Kan kasihan ya. Ya udah, aku jaga aja mobil ini. Aku tinggalin dulu kerjaanku. Nanti juga setelah orangnya datang, aku kembali lagi nyapu. Keteteran nih kerjaan, tapi nggak apa. Berbuat baik itu kan pahalanya gede. Mau aku tutup, aku merasa nggak enak. Nanti kok berubah? Nanti aku disangka aku yang mau mencuri. Serba salah memang jadi orang baik. Tapi itulah resikonya jadi orang baik. Kita harus ambil hikmahnya. Kalau nggak seperti itu, semua orang itu tidak akan bisa menolong orang juga. Pasti pada mikirin diri sendiri. Malahan sibuk ngurusin orang lain. Ya seperti itulah sekarang. Zaman sekarang, orang kena masalah, malah orang lain yang ribet ngurusin masalah mereka. Biasanya orang ada masalah itu ditolongin. Masalah sebaliknya malah tambah dipojokin, bikin orang itu cepet darah tinggi. Lucunya. Maafin aku ya sayang, Maaf apa lagi sih sayang? tidak diterima. Aku minta suntikan dana. Ya itu masalahnya. Ngapain kamu? Oh, nggak ngapa-ngapain. Kamu bilang nggak ngapa-ngapain. Sedangkan kamu, kepala kamu udah masuk dalam mobilku. Iya. Oh, mau mencuri kamu? Mau mencuri kamu? Hah? Mau mencuri kamu? Sebentar Pak. Lihat apa kamu? Orang ini apa bukan ya? Tadi aku nggak sempat memperhatikan sih. Oh ya, aku minta buktinya aja kalau ini mobil dia atau bukan. Oh gini Pak, Bu, tolong buktikan kalau Bapak dan Ibu pemilik mobil ini. Soalnya saya dari tadi jaga mobil ini, takut ada yang mencuri gitu. Iya, Itu Pak. Sayang, aku lupa tas aku ketinggalan di dalam. Awas saja ya. Kamu itu tidak usah mengelak. Ini mobilku. Kurang apa? Ya. Aku datang ke kantor ini untuk kerjasama. Mau apa kamu?
walaupun Bapak mempunyai urusan yang sangat mendesak, tolong jangan ceroboh seperti itu, Pak. Parkir di tengah jalan seperti ini. Dan Buta! jendela dibuka. Mata kamu itu buta, lihat. Ban yang kiri itu sampai mepet ke selokan. Tapi ini bukan tempat parkir, Pak. Kenapa? Kalau aku ada kepentingan di perusahaan ini. Semisal ada mobil lain mau lewat, bagaimana, Ya Pak? udah, bisa lewat tuh. Kalau kamu bisa apa? Kamu nggak bisa nyupir. Berarti Bapak itu egois orangnya. Bapak tidak mau salah. Bapak kan sudah tahu salah, jelas-jelas salah. Tapi Bapak tidak mau mengakui kesalahan Bapak. Tukang sapu, dengerin ya. Kamu itu tidak usah menyalahkan kita. Ya, Aku tahu kamu cuma kerjanya tukang sapu, tapi niat kamu pengen mencuri kan di dalam mobilku. Di dalam mobilku itu banyak barang-barang yang berharga. apalagi tasku. Tasku itu isinya tuh uang banyak lagi. Coba lihat sayang, takutnya hilang. Pak, Ini di depan isi uang terus nih. sedikit pun saya tidak ada niatan mau mencuri barang-barang Bapak ataupun mobil Bapak. Kalau benar ini memang mobil Bapak, ya udah, lain kali Pak, jangan sembarangan lagi naruh mobil dan buka jendela mobil itu sembarangan, apalagi kunci mobil ditinggal, tas ditinggal. Mas, Siapa udah tahu- Mas. Kamu itu tidak usah mengomentarin kita. Aku tahu kamu. Kamu itu pencuri tapi berkedok tukang sapu ya. Bisa jadi sayang. Pak, buktinya mobil Bapak, di dalam mobil Bapak benda-benda Bapak ada yang kehilangan. Iya. Bapak, jangan menuduh saya pencuri, Pak. Untung aja aku datang tepat waktu. Kalau tidak, udah hilang semua barang berhargaku. Iya sayang. Untung aja kita tuh cepet-cepet dateng. Iya, aku sudah bawa pacarku nih mewah. Nih, Pak. bodinya bagus. Pak, Bu, dengerin saya. Niat saya itu baik. Saya ingin menjaga mobil ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semisal ada orang selain saya di sini yang mungkin mobil ini tidak akan ada di sini sekarang, dan barang-barang Mbak dan Bapak juga akan hilang semuanya, Pak. Tolong, niat baik saya jangan dibilang saya mau mencuri. Itu fitnah. Mas, kamu pikir kamu membela diri kamu? Aku percaya. Iya. Niat baikmu, aku percaya. Aku tidak percaya sama orang biasa seperti kamu. Aku itu ahli curiga. Karena aku sudah sering ketipu, apalagi hanya sekedar tukang sapu. Kalau aku tahu seperti ini jadinya, lebih baik aku nggak akan jagain mobil Gak Bapak usah, dan Ibu. Nggak usah. gak penting. Ya hilang aja diambil orang. Buktinya nggak hilang. peduli. Betul. Itu karena saya yang jaga dari tadi, Pak. Bapak dengerin nggak saya? Sayang, dia tuh kenapa sih seperti orang yang paling penting banget di sini? Biasa sayang. Gimana, sayang? Kalau orang biasa itu berpura-pura baik sama orang yang megang uang supaya dia dapat upah dari kita. Iya sayang. Pak, cari muka. dengerin saya, Pak. Saya untuk makan saya cukup. Saya tidak perlu mengemis-ngemis sama Bapak sama Ibu. Walaupun saya tukang sapu, saya merasa cukup. Ya udah, Udah terserah kamu. kerjamu kerjakan. Gak usah ngurusin hidup orang. Malah menasihatin hidup orang. Gak perlu. Kamu sama aku itu lebih mapanan aku hidupnya, lebih cerah aku hidupnya. Dan kamu itu cuma tukang sapu, jadi bukan tukang ngurusin urusan orang lain. Sayang, daripada kita punya masalah sama orang yang gak jelas seperti ini, lebih baik kita pergi sayang. Ya, kita pergi dulu. Ya, urusan kita tuh masih banyak. Minggir kamu. Minggir-minggir, jangan di depan mobil kita. Minggir. Gak sudi. Sapu tuh jalanan biar bersih. Mas, tak lagi kamu hilang kalau gak pinggir ya. Ini mobil jazz terbaru dulunya. Tahun 2023 dibilang baru. Mas, telat Pak jamu tuh. Lagi kamu ya. Pajak telat masih dibilang baru. Aku merasa menyesal sudah membantu jagain mobil dia. Kalau akhirnya dia cuma ingin menjelek-jelekan aku, menuduh aku yang enggak, menuduh aku sebagai pencuri. Gak sekalian aja ada pencuri lewat,
ambil sekalian mobilnya sama barang-barangnya dia, biar kapok dia, biar gak ceroboh lagi naruh mobil sembarangan. Bikin emosi aja. Sabar. Sayang, Iya sayang. semoga aja aku kerjasamanya diterima ya sayang. Iya sayang, nanti kalau kerja sama kamu nggak diterima, aku ikut susah sayang. Iya, kamu harus ikut susah, makanya doain ya. Ya kan aku udah doain sayang. Nanti kalau kamu tuh susah, aku tuh susah nggak pegang duit, nggak ke salon, gimana dong? Sayang, cuma salon terus. Nah ini sayang, udah nyampe di perusahaan orang yang tersukses. Kamu harus gini juga nanti sayang. Iya amin. Udah nyampe sayang. Turun sayang. Iya, Awas ya, jangan memalukan. Sayang, Iya. sini. Ada apa? Kalau aku boleh jujur ya sayang, aku tuh nggak tegang ngeliat kamu susah. Jadi kamu itu harus sukses lagi ya sayang. Iya sayang. Kamu harus mendoakan aku supaya aku bisa sukses lagi ya. Kamu itu adalah wanita idamanku sayang. Aku itu sangat berbahagia ketika aku sama kamu sayang. Karena apa? Waktu aku susah kamu masih nemenin. Gak seperti wanita di luaran sana. Waktu aku sudah ada di bawah, menghilang. Kamu itu masih nemenin aku. Tapi kamu jangan bosan-bosan ya sama aku. Aku itu sangat mencintai kamu dan aku rela melakukan apa aja demi kamu. Iya sayang, aku nggak bakalan bosen asal nanti jajan aku tuh diturutin. Aku pergi ke salon, aku belanja, aku ke shopping gitu. Sayang, tapi kamu tahu kondisi ya. Waktu sekarang aku itu lagi gak punya uang. Sayang tahu sendiri, perusahaan aku udah hampir jatuh ya. Hampir bangkrut sayang. Iya tahu. Dan semoga aja bos di sini tuh baik, bisa membantu aku untuk membangun saham lagi sayang. Iya sayang, aku Soalnya- doain. Sayang kenapa? Soalnya nanti kalau bos ini bisa membantu aku sayang dalam berbisnis, itu Uang jajan aku dananya ditambah. banyak. Oh, uang jajan aku nggak ditambah sayang. Kok kamu malah jajan terus sih? Seharusnya kamu itu mensupport aku sayang. Gimana caranya supaya aku diterima ngajak kerjasama? Iya, aku doain kok, aku dukung, aku support kamu. Yaudah, kita masuk dulu. Mana kok sepi ya? Permisi Pak. Oh iya Pak. Atasannya Bapak itu di mana sekarang ya? Saya lagi ada kepentingan. Oh, Perkenalkan, nama saya Firhadi Gunawan. baik Pak. Sebelum-sebelumnya Bapak udah punya schedule untuk jadwal bertemu Pak? Ya sudah. Sudah janjian hari ini jam 10. Oh, baiklah kalau begitu. Saya sampaikan terlebih dahulu ya Pak. Bapak dari perusahaan mana Pak ya? Mas, saya itu tidak butuh jawaban dari kamu. Saya hanya menanyakan atasan kamu itu sekarang ada di mana. Udah, kamu tinggal jawab aja di mana, kasih tahu. Udah selesai, kamu tinggal kerjakan tugasmu di sini. Baiklah kalau begitu. Aku tahu kamu karyawan kan di sini. Iya Bapak, benar sekali. Gak usah lah, gak usah mempertanyakan tentang aku, perusahaan mana, dari mana. Udah gak penting juga. Aku menjawab ke kamu itu tidak penting. Ya, Baiklah Pak Vero ya. ya. Baiklah Pak. Mari saya akan antarkan Bapak ke ruangan atasan saya. Mari Pak. Oh begitulah, kan ramah jadi karyawan. Aku suka. Iya Pak. Baik. Udah, ayo. Mari Pak, mari Pak. Begitulah Bu Putri. Perusahaan saya udah di hamba kehancuran. Saya tidak tahu lagi mau lari kemana. Ya cuma satu-satunya saya minta tolong sama Bu Putri supaya perusahaan saya itu
bisa berkembang lagi, bisa seperti perusahaan Bu Putri. Saya sangat membutuhkan ya Bu Putri naruh saham lah terhadap saya, dan saya bakalan setia kok terhadap Bu Putri, tidak bakalan berkhianat. Iya Pak Vero, saya mengerti kesulitan yang sedang menimpa perusahaan Pak Vero. Jadi saya turut prihatin dan saya insya Allah akan bisa membantu perusahaan Pak Vero, tapi dengan satu syarat. Apa itu Bu Putri? Saya akan melakukan apapun syarat dari Bu Putri. Jadi begini Pak Vero, saya bisa membantu Pak Vero, tapi sebelum itu tolong Pak Vero datang ke Jalan Pemuda. Di sana ada tukang sapu. Jadi Pak Vero silahkan minta tolong sama beliau. Kalau beliau mengizinkan dan bersedia untuk membantu perusahaan Pak Vero, saya dengan senang hati bisa membantu perusahaan Pak Vero. Hah? Tukang sapu sayang. Saya harus minta izin sama tukang sapu di Jalan Pemuda, Bu Putri. Iya betul. Hanya itu syaratnya? Iya, hanya itu. Mudah kan? Enggak masuk akal, Bu. Bu Putri kalau mau bermain-main nanti aja, Bu. Sekarang saya sangat membutuhkan ini, Bu. Dana dari Ibu. Saya ingin suntikan dana dari perusahaan Ibu. Iya. Lalu kenapa? Dan lantas kenapa saya harus minta izin sama tukang sapu? Keistimewaan tukang sapu itu apa, Bu? Enggak ada ya sayang. Saya nggak pernah bermain-main Pak Vero. Saya serius. Kalau memang Pak Vero ingin saya untuk menyuntikkan dana ke perusahaan Pak Vero harus datang ke sana. Pak Vero harus temui tukang sapu itu, lalu Pak Vero minta tolong sama beliau. Oke lah kalau begitu, Bu. Hanya orang biasa. Saya cuma minta izin sama tukang sapu itu syaratnya ya, Bu. Nggak ada lagi ya, Bu? Sangat gampang ya sayang. Ya, sangat gampang lah. Bukan orang penting juga. Hanya tukang sapu rakyat biasa, sayang. Gampang. Masalah kecil sayang. Ya udah, Bu. Sekarang juga, Bu. Ya, silakan. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu ya. Saya mohon suntikan dananya itu bisa memuaskan saya, Bu. Iya. Ya udah. Mari, Bu. Ya, mari. Ayo, sayang. Mari Bu, makasih ya sudah meluangkan waktu. Iya. Sayang. Iya sayang. Begitulah kalau orang mempunyai uangnya. Di luar nalar pemikiran kita tuh. Kita minta suntikan dana perusahaan. Kenapa kita disuruh minta izin sama tukang sapu di Jalan Pemuda? Kurang masuk akal kan? Tapi udahlah. Yang penting kita udah disetujui ngajak kerjasama, dan perusahaan aku itu bakalan disuntik dananya. Tambah kaya nanti aku yang. Sayang, bicarain soal tukang sapu, kan tadi kita sempat marahin tukang sapu. Itu di jalan apa ya namanya, aku lupa. Apa jangan-jangan tukang Iya, sapu itu mungkin yang kita itu Jalan Pemuda. Udahlah, kita pakai Google Map. Iya, udah yuk, langsung berangkat. Jalan Pemuda. Berarti sini, sayang. Tuh kan bener apa kata aku tadi? Nah, Tapi cuma tukang sapunya itu hanya satu orang. iya. Udah turun. Kita cariin. Sayang, Apa, sayang? bentar. Nggak salah ya jalannya, ini Jalan Pemuda. Iya, ini Jalan Pemuda. Barusan kita masuk Jalan Pemuda Utama katanya. Iya. Sebenarnya di luar nalar kita, sayang. Tapi mau gimana lagi? Ini sudah syaratnya, kita harus jalani supaya kita bisa normal lagi keadaan ekonomi kita. Emang harus kayak gini ya sayang? Suntikan dana di perusahaan kamu, emang kita itu harus menemui tukang sapu itu? Memang begitu sekarang, sayang. Kalau orang kaya itu susah ditebak pemikirannya.
nggak habis pikir ya sayang. Nanti kalau kamu tuh jadi orang kaya, kamu jangan kayak gitu pemikirannya. Udah. Sama kamu cuma ngobrol terus. Kita cari tukang sapu itu. Udah, aku capek ini udah. Mana ya sayang? Nggak tahu sayang. Tuh pegel kakiku. Ini. Mas, Mas, permisi. permisi mas. Tadi bener. Mas yang tadi kan ya? Iya, Ada apa Mas. lagi Pak, Bu? Bener kan kamu tukang sapu khusus jalan Pemuda. kan? Iya. Pemuda utama kan? Iya benar. Ada masalah apa lagi ya? Gini mas, saya itu ada kepentingan sama mas. Masalah yang tadi pagi itu udah lupakan aja ya. Sekarang itu saya sangat butuh terhadap mas. Maaf sudah menghina tukang sapu. Bahwasannya saya itu mempunyai syarat mas oleh atasan untuk minta izin terhadap kamu. Aneh kan? Saya juga bingung. Iya. Minta izin maksudnya? Iya. Saya itu mas, perusahaan saya itu sudah bangkrut. Saya minta suntikan dana sama perusahaan lain. Iya. Terus hubungannya sama saya itu apa ya Pak? Nggak tahu juga mas, saya juga bingung. Tiba-tiba bos yang bernama Putri itu minta izin terhadap kamu untuk menyetujui suntikan dana terhadap saya. Ngerti kan maksud kita, Mas? Kalau begitu mas, mas naik mobil Jazz tuh Iya. ber-AC mas. Rasanya dingin loh, Mas. Bisa panas, bisa dingin, tapi kebanyakan panas mas. Sedangkan pajak itu saya sudah telat mas, karena diakibatkan perusahaan saya sudah bangkrut mas. Enggak. Gulung tikar mas. Tapi pasti enak mas. Iya. Di belakang mas, bisa di open mas. Tapi mohon maaf, kerjaan saya masih banyak. Coba kalian lihat, masih banyak sampah kan? Coba, siapa yang mau menyelesaikan itu semua kalau nggak saya? Tenang mas, masalah sampah ini biar saya bantu, tapi Iya. setelah selesai urusan saya. Betul, Mas. Mas tinggal naik mobil aja, Jadi, yuk. sapunya taruh mobil aja. Enak mas, ber-AC. Ketimbang mas sendirian di sini. Kan ngerti Masnya itu capek. Ya udah, cepet. Loh, Ayo. Bentar mas, bentar. Nanti kasih upah sama saya. loh, Pak. Ayo. Kok kayak gini Pak? Bukakan sayang, bukakan. Pak, kerjaan saya gimana Pak? Udah. Mana sapu-sapunya? Cepet. Ayo, cepat. Loh, Pak. Cepat masuk. Cepat. Aduh, Pak. Masuk. Ayo, sayang. Yuk. Aduh, Pak. Saya mau dibawa kemana nih, Pak? Tenang aja. Dibawa kabur. Enggak, Loh. Pak. Saya mau keluar, Pak. Bukain pintunya, Loh, Pak. jangan, Pak, udah Pak, dikunci. bukain pintunya, Pak. Udah jangan. Ayo, Pak, buruan, Pak. Bukain pintunya, Pak. Pak, saya mau keluar, Pak. Jangan. Pak, saya mau keluar, Pak. Sering banget sih. Harusnya hari itu aku jadi happy. Tapi bisa-bisanya semalam dia lupa. Harusnya semalam kan kita merayakan hari anniversary kita. Gua ngucapin apa kayak happy anniversary sayang. Malah langsung ditinggal tidur. Kan aku udah berharap dia kasih surprise sama aku, kasih kejutan kayak yang romantis. Emang dasarnya aja dia cuek. Cowok mah gitu, habis manis pasti buang. Awas saja ya. Kalau kayak gini aku jadi sedih. Aku udah berharap dikasih kejutan biar aku bisa bahagia. Udah deh, daripada terus-terusan kayak kejadian itu, tambah jelek dong baik menurut aku. Ini kerja. Gimana kerjaan kamu, Rom? Alhamdulillah Pak Fi. Pak Fi gimana pekerjaannya? Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan persentase untuk bulan depan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong Pak Alfi, kenapa memakai outfit yang cerah-cerah Pak? Supaya nggak gelap muka aku, Rom. Mantap Pak Alfi, mantap sekali. Dan halo Ibu. Halo, lagi ngapain nih di sini? Ya, Bukan ini waktunya jam istirahat, Nah. jadi kita berbincang-bincang masalah pekerjaan. benar sekali Bu. Oh gitu ya. Oh ya, kebetulan saya ini kan lagi butuh rekapan semuanya. Oh ya, saya minta tolong sama kamu cek lagi
kontrak-kontrak kerjasama kita bersama klien, kamu lihat lagi, kamu cek lagi, nanti kamu taruh di meja saya karena saya mau mengoreksi ulang, ya? Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya Dan- permisi terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya. Ayo, Ram. Dan buat kamu, Baik. saya minta tolong ya sama kamu. Siap, Bu. Kamu kan sering ke lapangan tuh. Nah, saya mau kamu minta laporan mereka ya. Saya juga mau koreksi lagi. Siap, Bu. Kalau masalah itu masalah gampang, Bu. Iya, soalnya saya lagi nggak mau numpuk-numpuk kerjaan. Jadi sebisa mungkin saya mau menyelesaikan semuanya secepatnya. Siap, Bu. Ya, Besok mungkin sudah terkumpul di kantor di sini, Bu. bagus. Nanti saya kasih bonus. Makasih, Bu. Saya permisi ya. Monggo, Bu. Udah nyampe ya. Turun. Ini mau dibawa kemana ini saya, Pak? Ya ke sini lah. Di kantor, Mas. Sampai kejeduk kepala. Pak Ferry? Kenapa sama klien Bu Putri, Pak? Oh, tapi saya disuruh ke lapangan, Pak. Disuruh keluar. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, Pak, ini maksudnya apa ya, Pak? Kenapa karyawan barusan itu Lihat, yang canggung terhadap kamu? kok mau sih disuruh-suruh kamu? Saya kan dulunya tukang sapu di Jalan Pariaman ini kan, Pak. Jadinya beliau kenal sama saya gitu, Pak. Udah sini. Ini mau kemana lagi nih, Pak? Cerewet ya. Sebentar lagi kalau kamu setuju terhadap aku itu minta suntikan dana perusahaan ini ya. Setuju ya. Loh, ini permisi, Pak, Bu. kalau Permisi, Bu Bapak Putri. mau dana, Pak, saya punya dana, Pak. Nih, Wah, Saya ngejek nih. Mas, Terus maunya Bapak itu apa? saya tidak butuh uang 5.000 dan 2.000-an seperti ini. iya, itu uang receh. Kita Ratusan nggak juta. pernah pegang uang yang receh seperti ini. Pak, Bu, uang ratusan juta itu dari uang kecil juga. Dari awal 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Udah diem, Mas. Permisi, Bu. Iya. Gini, Gimana? Bu. Saya sudah menjemput tukang sapunya ini terhadap Ibu. Bahwasannya tukang sapu ini setuju, Bu. Kalau saya itu minta suntikan dana terhadap Ibu. Iya, setuju katanya, Bu. Setuju. Iya. Bilang setuju dong. Bilang. Ayo, Mas. Kok Sejak bukan sih? kapan kamu di sini? Sejak barusan lah. Oh ya, Terus maksud mereka itu apa? mereka tadi datang ke kantor ini. Mereka mau meminta kita untuk menyuntikkan dana ke kantor mereka karena mereka sudah diambang kebangkrutan. Jadi aku suruh mereka minta izin sama kamu dong. Kenapa kamu sendiri yang nyelesain? Kamu kan bisa. Terus kalau aku nyuruh mereka minta izin sama kamu emang nggak boleh? Ya, Jangan ngambek kayak gitu dong. Jangan diambekin. Kayak gimana? Kamu setuju nggak? setuju, Bu. Setuju dong. Kalau setuju ini suntikan dana dari aku. Gini ya Pak Vero, Bu Vina. Ya, Bu. Tukang sapu ini setuju untuk menyuntikkan dana ke kantor kalian. Iya. Nih. Bu, Kok tukang sapu sih? 12.000, Bu. Buat apa? Sakit. Apaan sih cubit-cubit? Ya terus, profesi kamu sekarang apa? Ya panggil lah yang baik, yang kayak kemarin-kemarinnya. Kok kayak gitu? Bu Putri, maksudnya ini apa ya, Bu? Udah. Yang di sini saya itu minta bantuan sama Ibu. Kenapa Ibu ngobrol sama tukang sapu? Kalian itu ngelunjak ya. Udah dikasih dana sama aku, tapi kalian masih nolak. Kalian mau minta persetujuan dari aku? Iya, aku setuju itu. Aku sudah berikan sama kalian. Mas, Kurang apa lagi aku? suntikan dana perusahaan itu bukan cuma 12.000, Mas. Betul. 12.000 ini hanya cukup beli beras 1 kilo. Tuh. Terus mau kalian apa? Kalian sudah dikasih hati, mau minta jantung aku juga. Bu, saya cuma minta 500 juta, Bu. Iya, bukan. Minta. Cuma kalian bilang. Bantuan. Nanti Minta bantuan. bakalan tebus, Iya. Bu. Cuma 500 juta kalian bilang cuma. Hah? Iya, Bu. Iya, bener
kan? Waktu saya masih jaya, Bu, 500 juta itu buat apa, Bu? Iya, nggak ada apa-apanya ya sayang. Saya itu mantan miliarder, Bu, mantan. Enteng banget kalian ngomong ya. Mulut kalian itu dibuat dari apa? Main tebus-tebus. Emang di sini tuh pegadaian. Ini kantor, bukan pegadaian. Kalau kalian nggak mau, saya ambil lagi. Ya udah. Dengar ya, kalian sekarang cuma jadi mantan miliarder. Kalian datang ke kantor saya untuk meminta bantuan kepada saya, dan saya sudah memberikan syarat. Terus kalian sudah menjalankan dengan baik nggak? Iya, Bu. Kan kita ada bawa tukang sapunya. Kalau seperti ini Ibu memperlakukan kita seperti ini, serasa kita dipermainkan oleh Ibu. Iya, benar, Padahal sayang. kita udah menjemput tukang sapu ini. Meskipun dia bau Iya. kulit, bau keringat, Bawa apapun deh. terpaksa Bu hanya demi minta bantuan suntikan dana terhadap Ibu. Betul. Ini yang membuat saya tidak jadi untuk membantu perusahaan kalian. Kalian dengan semudah itu merendahkan orang lain yang profesinya cuma sebagai tukang sapu. Kalian merendahkan begitu aja? Hah? Mentang-mentang kalian pakai baju bagus? Hah? Bunda itu membela ayah atau mau jelek-jelekin ayah? Hah? Ya pokoknya aku nggak suka. Aku tahu Bunda masih marah sama ayah. Biar ayah yang ngomong sama mereka. Kalian berdua, kalian sudah melupakan hal yang tadi. Itu penyakit dan penyesalan bagi saya. Saya sudah mau membantu kalian karena mobil kalian diparkir di jalanan dan mobil kalian kacanya kebuka dan kunci mobilnya ketinggalan dan tasnya juga pun ketinggalan. Dan kalian apa? Memperlakukan apa terhadap saya? Saya difitnah sebagai pencuri bagi kalian. Kalian itu seharusnya tahu terima kasih terhadap aku. Aku sudah membantu kalian menjaga mobil kalian. Bukan malah terima kasih, tapi kalian malah ngomelin aku sebagai pencuri. Memang kalian itu gak punya otak, hanya tempurungnya yang gede, tapi otaknya gak ada. Dan kalian mau minta persetujuan aku untuk menyuntikkan dan membantu kantor kalian itu yang hampir bangkrut? Hah? Kalian tidak malu minta bantuan terhadap tukang sapu seperti aku? Aku hanya tukang sapu rendahan yang bau kata kamu, yang bikin mobil kamu itu bau katanya kamu, yang bau keringat, iya itu aku. Tapi posisi aku itu beda dengan kalian. Memang alasan aku menjadi tukang sapu itu karena aku merasa bersalah terhadap tukang sapu yang lama di sana karena beliau keserempet mobil aku. Jadi aku merasa bersalah dan menggantikan pekerjaan dia sementara waktu sampai dia sembuh. Ingat satu poin yang harus kalian ingat. Jangan pernah merendahkan profesi seseorang jika kalian tidak mau direndahkan. Serendah-rendahnya profesi seseorang, jika itu masih halal, jangan kalian lupakan. Kalian tahu, pemimpin perusahaan tidak seenaknya duduk manis di dalam kantor yang ber-AC. Dia itu penuh perjuangan dari bawah hingga dia sampai ke puncak. Seperti kalian tahu rasanya membangun sebuah perusahaan dan sekarang perusahaan kalian ada masalah. Kalian tahu betapa susahnya menyelesaikan itu semua. Maka dari itu, semua profesi itu adalah halal. Jangan sampai kalian merendahkan profesi seseorang lagi. Mengerti kalian? Iya Mas. Iya, Mas ngerti kok. Ya ampun, ternyata apa yang aku pikirkan benar terjadi ya. Mereka nggak sebaik yang aku kira. Tadinya aku menyambut kalian berdua datang ke kantor ini dengan penuh senyuman yang ramah. Kalian melihat tadi ekspresi saya? Tapi kalian tidak melihat ekspresi saya waktu kalian hendak pergi. Karena apa? Saya tidak menyukai orang-orang sombong seperti kalian. Kalian tahu, profesi seorang tukang sapu itu memang biasa aja. Tapi apa kalian tahu?
manfaat seorang tukang sapu itu begitu besar di kehidupan kita. Bayangin aja, kalau nggak ada tukang sapu, jalanan kotor, perjalanan kalian juga terganggu. Sadar nggak? Dari hal sekecil itu pun kalian nggak bisa sadar. Terus apa? Mungkin itu yang menyebabkan perusahaan kalian bangkrut. Jadi saya nggak jadi menyuntikkan dana ke perusahaan kalian. Itu pilihan yang bijak, sangat tegas. Orang seperti mereka tidak pantas untuk dibantu, Bunda. Ya, karena mereka sudah berani-beraninya menghina suami saya. Betul. Kalian tahu? Aku Dia itu suami suamimu. saya. Aku ini suaminya. Enggak. Permisi Pak. Kamu saya suruh taruh di ruangan. Kok kenapa dibawa ke sini? Sana. Maaf Pak. Benar. Ini adalah istriku. Kenapa saya menyuruh kalian untuk minta izin sama dia? Karena dia suami saya dan pemilik sah perusahaan ini. Jadi kalau sudah suami saya tidak mengizinkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bunda, udah gak usah banyak ngomong sama mereka. Gak ada gunanya juga. Dan lebih baik suruh mereka pergi aja. Oh ya, sekarang udah nggak ada kepentingan lagi kan? Silahkan pergi dari kantor saya. Tidak sayang, kita pergi. Ngapain kita? Kita serasa dipermainkan seperti hewan. Sapuku mana tadi? Dibuang. Dibuang di sana. Permisi. Kalian harus ganti rugi sapu itu. Bunda, iya, maafin ayah. Ayah lupa hari spesial kita, hari anniversary kita. Ayah, Nanti malam kita dinner enggak. berdua, Enggak mau. privat. Enggak mau. Iya, mau. Ayah kok bisa-bisa ya sih, Cik? Ya lupa. Padahal itu hari penting. Ya, ayah capek, Bunda. Karena ya gak biasa nyapu jalanan, tiba-tiba nyapu jalan seharian, jadinya capek. Kan kalau malam udah bunda pijetin terus. Nanti pijetin ya. Nggak mau. Iya, Nggak. iya. Di atas ya. Di atas. Enggak. Iya. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.